Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 19 Desember 2022, Senin, hari biasa khusus Advent, disusun dan dibawakan oleh Frater Senus Nega SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam yang bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku.
sekarang Ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Tetap Setia dan Percayalah pada Kehendak Tuhan. Injil hari ini mengisahkan tentang Zakaria dan Elisabet yang menerima warta gembira kelahiran putra mereka, Yohanes Pembaptis. Sudah bertahun-tahun Zakaria dan Elisabet tidak memiliki anak, dan sudah bertahun-tahun pula mereka berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberi jawaban. Padahal mereka hidup benar dan setia di hadapannya. Meski demikian, Zakaria tetap percaya dan setia melayani Tuhan. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ketika melakukan tugas pelayanan itulah, malaikat Gabriel datang membawa pesan bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka. Mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki yang menjadi perintis jalan bagi Tuhan. Namun terhadap berita itu, Zakaria bimbang karena fakta bahwa ia dan istrinya sudah tua. Karena kebimbangan dan ketidakpercayaan itu, Zakaria pun menjadi bisu. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Harus diakui bahwa kita sering tidak setia dan lari dari tanggung jawab ketika permintaan, keinginan, dan doa-doa kita tidak diindahkan. Kita bisa bertahan hanya jika kita sudah memperoleh apa yang kita inginkan. Kita terkadang tidak setia dan hanya tahu bersungut-sungut dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Selain itu, kita pun sering meragukan jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita tatkala kita menghadapi masalah besar yang tak teratasi lagi. Barangkali kita menganggap Tuhan sudah tidak lagi berpihak pada kita. Kita menyerah, menjadi ragu, dan tidak percaya atas kehendak-Nya. Kita putus asa dan merasa ditinggalkan Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk tetap setia pada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, sekalipun kita sering mengalami banyak tantangan. Kita belajar dari Zakaria yang tetap setia pada tugas pelayanannya, kendati selama bertahun-tahun Tuhan tidak menjawab doanya. Kita pun diajak untuk senantiasa percaya akan kehendak Tuhan. Janganlah bimbang dan takut akan segala persoalan yang kita alami dalam hidup. Tetaplah berharap padanya, sebab dalam Tuhan semuanya indah pada waktunya. Waktu Tuhan terbaik dan masing-masing kita akan memperoleh rahmat yang kita butuhkan. Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap setia dan percaya pada kehendak-Mu. Sertailah kami untuk menjalankan tugas pelayanan
yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Sampai lagu membaca